Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, tahu apa yang saya pegang saat ini? Ya, betul. Ini adalah sebuah smartphone. Dan saya sangat yakin, pasti semua yang hadir pada saat ini juga punya. Anak-anak kita di rumah punya, bahkan pembantu kita juga punya. Boleh dibilang, hampir semua yang ada pada saat ini sudah memiliki smartphone, kecuali yang baru lahir. Oke, alat ini bukan cuma sekedar smartphone, tetapi boleh dikatakan dengan alat ini kita sudah dapat menggenggam dunia dari segala informasi. Bapak-bapak ibu sekalian, pada saat ini jumlah penduduk dunia di awal tahun 2022 kurang lebih sudah 7,8 miliar. Pengguna smartphone kurang lebih sudah 6,3 miliar. Kurang lebih di atas 50%, 67% pengguna smartphone. Jumlah penduduk Indonesia pada saat ini kurang lebih 174 juta jiwa. Dengan pengguna smartphone kurang lebih 104 juta jiwa. Juga sama, di atas 60%. Berarti apa? Berarti segala informasi sudah dibungkus dan dikemas secara digital. Kita terlambat, maka kita tidak akan tahu. Perang Ukraina sama Rusia, detik ini juga kita akan tahu. Itulah perkembangan dunia pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya Muhammad Imran Tamher akan membawakan materi terkait dengan pembentukan tim sosial media responsi tim di Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Mungkin tadi saya sudah ulas pada awal pembukaan tentang data-data penduduk dunia. Boleh kita lihat sama-sama pada saat ini. Seperti yang tadi saya sudah ulas, kita bisa membayangkan kalau kita yang bagian daripada penduduk dunia tidak tergilas oleh era digital pada saat ini yang begitu masif, maka kita akan terlambat. Mungkin bapak-bapak ibu sekalian ada yang pernah berpengalaman dulu ya, pada saat dulu kita pernah kecil, masa kecil kita, ada satu acara di TVRI itu Dunia Dalam Berita, yang dimana kita mendapat informasi tentang berita-berita dunia itu cuma pada saat jam 11 malam kalau yang tinggalnya di wilayah timur, dan di wilayah barat kurang lebih jam 9. Dan itu aja sangat berharga bagi kita. Bahkan beritanya berulang-ulang, itu sudah sangat berharga. Dan untuk mendapat informasi yang baru pun kita harus menunggu. Di era sekarang juga media cetak yang berupa koran itu sudah langka. Ya, mungkin dulu kita langganan koran semua ya, di sini saya juga langganan koran. Tapi belakangan kok sudah tidak efektif. Kita mau di mana saja, kapan saja, kita dapat mengetahui suatu pemberitaan, suatu kejadian yang bahkan kita tidak menyangka bahwa dia berada di ujung dunia mana, kok kita bisa tahu melalui ini, smartphone. Nah, untuk menjawab itu semua, melalui kita punya Dirjen Perhubungan Laut, maka tim SMRT itu dibentuk. Dengan alasan apa? Kita menjawab tantangan undang-undang keterbukaan publik. Karena memang ya seperti itu saat ini. Oke? Jadi SMRT Bapak Ibu sekalian, itu dibentuk lewat bagian kehumasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan tantangan masyarakat pada saat ini yang sudah begitu terbuka, yang sudah haus akan informasi tentang suatu instansi, apalagi yang kita sebagai pelayan publik di masyarakat. Nah, sebagai dasar acuan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik, dan kita punya SK Dirjen terkait dengan Social Media Response Team. Bapak Ibu sekalian, kita dapat melihat apa itu fungsi SMRT secara spesifik.
Nah, saya perlu jelaskan ke Bapak Ibu sekalian bahwa SMRT adalah merupakan tugas tambahan yang ada pada tiap instansi atau UPT Dirjen Perhubungan Laut. Kita membentuk tim itu melibatkan semua pegawai. Contoh saya yang saat ini bekerja di kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Ambon sebagai Kasubag Kepegawaian dan Umum. Saya merekrut anggota itu melibatkan semua bidang. Bidang operasi, bidang logistik, maupun bagian tata usaha. Kita punya tugas pokok di navigasi adalah untuk mengoperasikan kegiatan sarana bantu navigasi pelayaran. Merupakan tugas pokok kita di kantor. Nah, kita juga melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masyarakat. Seperti contoh, kita dalam rangka untuk memulihkan perekonomian nasional pada saat ini yang dilanda COVID, kita beberapa kali membuat padat karya dengan masyarakat sekitar, dengan masyarakat yang mungkin ada di tempat-tempat serop-serop kita di daerah. Nah, dan kegiatan-kegiatan itu selalu kita mengandalkan SMRT untuk mengupload, memberikan informasi baik kepada masyarakat maupun kepada kolega-kolega kita yang lain. Nah, mungkin Ibu Bapak sudah dapat gambaran ya apa itu SMRT. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi sekedar gambaran tentang apa itu SMRT dengan fungsi yang mendasar. Nah, kita tahu semua pada saat ini nih pemerintah kita sangat masif dalam rangka membangun zona integritas, wilayah bebas korupsi, maupun wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM pada semua instansi pemerintah. Nah, kita juga sama. Di Dirjen Perhubungan Laut, khususnya Distrik Navigasi Ambon, kita sementara menuju ke titik untuk menjadi WBK dan WBBM. Apa peran SMRT di situ? Nah, inilah sangat penting. Karena semua kegiatan-kegiatan kita di kantor, yang baik kegiatan operasional, perencanaan, maupun staf yang sedang bekerja, ataupun perbaikan-perbaikan yang sedang dilaksanakan di titik-titik SBNP, di luar pulau, yang ada dalam wilayah kerja kita, itulah yang selalu SMRT memberikan informasi secara digital. Mungkin di antara Bapak-Bapak Ibu yang belum punya pertemanan dengan kita di Instagram maupun di FB, pada kesempatan ini saya tawarkan, tolong add kita SMRT Distrik Navigasi Kelas 1 Ambon atau di Instagram SMRT Distrik Navigasi Ambon, biar kita dapat berteman, kita dapat share, kita dapat memberikan informasi agar kita tidak ketinggalan dari pemberitaan-pemberitaan terkait dengan kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Ambon secara khusus dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara umum serta Kementerian Perhubungan. Itulah Bapak Ibu sekalian materi yang diberikan oleh saya pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat berguna dan mudah-mudahan melalui kesempatan ini kita dapat sharing dan dapat berbagi, kita dapat berteman di media sosial dalam hal-hal yang positif. Genggamlah dunia, karena dunia tidak pernah tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit. Semoga kita dapat bertemu kembali.